Iya, jadi begini ya, dulu itu kan menulis Siti Jenar itu tahun 2002 ya. Ketika itu kan habis reformasi, banyak sekali pada masa itu ya, generasi-generasi milenialnya masa itu ingin tahu cerita Siti Jenar itu. Terus kok semua itu bentuknya itu hanya berupa cerita, ya berupa dongeng. Jadi bukan berisi ajaran. Maka pada waktu itu saya ingin nulis ajarannya. Karena secara tutur kami ini kan menerima pelajaran dari keluarga saya istilahnya. Siti Jenar itu dulu punya ajaran gini seperti itu. Nah ternyata begitu kita tuliskan langsung meledak. Jadi langsung 3 bulan sekali itu cetak ulang. Sehingga Siti Jenar yang pertama itu lebih dari 40 kali apa itu istilahnya cetak ya, dan itu tidak termasuk yang bajakan-bajakan ya. Banyak juga Pak Lah, bajakannya. kata orang pembajak ya mengintai buku yang laris. Betul. Kalau buku tidak laris nggak akan ada yang membajak itu. Jadi dari 2002 hingga sekarang sudah 40 kali cetak ulang. Lebih Oh, sudah lebih. ya, dari situ. Yang membuat pembedaan antara yang ada selama ini, kayak saya kebetulan kuliah di sastra Jawa dulu, sedikit banyak pernah tahu tokoh Siti Jenar, tapi apa yang membedakan dengan buku yang sebelumnya ada dengan yang Bapak tuliskan? Iya, seperti yang itu? jelas berbeda. Yang sebelumnya hanya dongeng, tidak mengajarkan. Jadi bukan ajarannya Siti Jenar. Tapi cerita tentang Siti Jenar saja. Ya, hanya cerita tentang Siti Jenar saja kan. Lah ini kan memberikan ajaran. Jadi makna-makna kehidupan menurut Siti Jenar. Nah itulah yang dikupas. Sehingga bagi pembaca ya ini baru tahu. Dan secara internasional juga banyak penulis di luar negeri yang akhirnya mengutip tulisan yang saya tulis itu. Karena sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru. Ya, jadi seperti itu. Lalu bagaimana buku ini berhubungan dengan konteks sejarah dan kebudayaan Jawa secara umum seperti itu, Pak? Iya, tentunya kan Siti Jenar ini kalau secara histori, secara cerita kan dikatakan ada yang turunan sana, turunan sini gitu kan. Saya sengaja menghindari itu. Ya karena kalau yang namanya cerita itu kan banyak versi. Jadi artinya kita tidak bisa mengklaim benarkah dia itu ini keturunan Arab atau ada yang mengatakan keturunan Jawa dan sebagainya. Nah itu saya hindari. Tetapi ada yang menjadi pokok bagi Siti Jenar, apakah ia dianggap keturunan orang Arab atau tidak, yang jelas beliau ya pernah belajar di Timur Tengah cukup lama. Jadi banyak catatan yang paling tidak selama 17 tahun Siti Jenar itu menimba ilmu di Timur Tengah. Kemudian setelah kembali ke Jawa, bertemulah dengan orang yang ahli kejawen, ahli filsafat Jawa, yaitu yang namanya Ki Pengging, ya, Kebo Kenongo. Sehingga Kebo Kenongo sama Siti Jenar itu dapat dikatakan sebagai guru murid guru. Jadi Siti Jenar belajar kejawaan hingga matang, Kebo Kenongo belajar keislaman kepada Siti Jenar. Terjadi percampuran. Ya, terjadi pertemuan, ya kan. Nah disitulah dikatakan oleh Siti Jenar bahwa apa yang sudah difahami secara fikih bahwa Islam itu terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, disebut oleh Siti Jenar itu sudah wis palson. Wis palson itu artinya di dalam implementasinya itu palsu, implementasinya lah ya. Jadi bukan itu tidak ada, ajaran itu ada, tapi implementasinya menjadi palsu. Jadi lebih ke bentuk ya istilahnya itu tampilan. Padahal hakikatnya misalnya syahadat ya bagaimana menyaksikan kehadiran Tuhan dan kehadiran Rasul itu di dalam
dirinya. Tapi di masyarakat kan yang penting kan cukup mengucapkan syahadat. Nah ini kan tentu beda dengan penghayatan. Begitu pula sholat kan. Sholat kan kalau kita lihat di dalam Al-Quran kan dikatakan tujuannya satu untuk mengingat Tuhan, itu tujuan ya. Dua untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi implementasinya kan ritualnya itu. Bukan upaya ingat pada Tuhan sehingga tidak berbuat keji dan mungkar. Nah, jadi bagi Siti Jenar implementasinya, sholat implementasinya ya, ketika kita mau berbuat apapun, karena itu hasil dari ingat kepada Tuhan, misalnya menanam ya, menanam biji, tumbuh dengan ingat pada Tuhan, nanti hasilnya apa? Hasilnya sebagian besar untuk dikonsumsi berarti dijual, kelebihannya untuk disedekahkan. Dan itu sesuai dengan teori konsep kuno Jawa. Jadi petani itu sebenarnya sekarang dibuktikan oleh orang Samin, ya. Itu orang Samin itu tetap bagaimana hasil itu adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi ada kelebihan itu untuk disedekahkan. Jadi tidak untuk dirinya sendiri. Ya, tidak untuk dirinya sendiri. Kalau sekarang kan yang lain, petani meskipun dijual semua kan untuk tujuannya untuk dirinya sendiri. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, begitu pula istilah zakat. Kalau berdasarkan Al-Quran ya tidak ada persentasenya itu. Makanya ayatnya itu baik di kala lapang maupun sempit, ya orang-orang beriman itu tetap melakukan sedekah, artinya tetap melakukan zakatnya. Sehingga dengan demikian, berapa yang harus disumbangkan ke orang, ya tergantung keimanannya, kan gitu kan. Makin tinggi keimanan seseorang, semakin lebih bisa menolong orang lain. Nah, sekarang kan bisa dimanipulasi menjadi cukup 2,5%. Padahal sebenarnya kekayaannya itu berlimpah. Tapi kalau 2,5%, artinya senisab, ya, jadi orang yang memiliki harta yang kalau diukur secara fikih sudah wajib zakat, ya, itu sama dengan 96 gram emas. Kalau itu dibulatkan saja 100 gram emas, berarti kan orang memiliki uang sekitar kalau sekarang emas 1.800.000 ya berarti 180 juta sudah kena 2,5%-nya. Terus nanti ada orang punya triliun juga kena 2,5%-nya. Itu kan beban sebenarnya bagi yang kecil daripada yang gede. Nah, oleh Siti Jenar kan ditekankan kan justru dorongan keimanan itu. Makin kaya harusnya lebih bisa memberikan, tidak sekedar 2,5%. Nah, jadi seperti itu. Nah, haji juga begitu implementasinya. Yaitu haji itu kan secara ritual kan hanya satu kali seumur hidup, ya kan. Tapi oleh Siti Jenar kan tidak makna itu harus berkali-kali seperti sekarang didorong begitu, ya kan. Jadi pengalaman haji itu adalah untuk membangun sistem sosial yang baik. Jadi sebenarnya itu. Jadi orang sepulang haji seharusnya gitu kan, secara hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain menjadi orang yang bersaudara, menjadi orang yang bisa menolong yang kurang, istilahnya membantu yang lemah. Jadi itu haji itu. Tapi sekarang orang lebih terkait kepengen hajinya. Bahkan ada misalnya haji plus hampir 1 miliar, bahkan ada yang lebih. Mana implementasinya untuk menolong orang? Ya nggak ada jadinya. Ya, itu yang menyebabkan negara yang penduduknya mayoritas umat Islam itu tetap dalam istilahnya itu bagian negara yang masih di bawah. Karena sebenarnya tidak sengaja atau tidak disadari orang lebih memperkuat egonya daripada makna kehidupan beragamanya, kan itu kan. Nah, itu yang menjadi harus kita isikan di dalam buku itu sehingga lebih menarik akhirnya bagi pembaca. Ya, begitu pula dalam implementasi kehidupan beragama. Di situ juga saya sampaikan bahwa dari pandangan Siti Jenar,
semua agama itu yang masuk ke sini sebenarnya dari luar kan. Itu ya kalau bahasa sekarang akhirnya menggunakan bahasa saya. Kalau bahasa sekarang itu adalah agama itu impor semuanya. Padahal kehidupan beragama itu seharusnya bisa mengaktualisasikan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh leluhur. Nah, kalau kebaikan-kebaikan itu dilakukan, sebenarnya tidak pernah menjadi persoalan kehidupan beragama itu. Tapi kita menjadi konflik pemeluk agama karena terus menekankan dalam tanda petik itu pada ritualnya daripada pada kemanusiaannya. Jadi begitu Mbak Anu. Kalau dengan ada jajaran Syekh Jenar yang tadi dikatakan menimba ilmu sekian lama di Timur Tengah lalu membawanya kembali ke Pulau Jawa ini, apakah itu juga memberi warna pada sejarah dan kebudayaan Jawa sendiri, Pak? Oh iya, karena kan gini kan, sebenarnya kan kalau dilihat dari masuk, tentunya Siti Jenar itu melihat pada waktu itu arus dari Timur Tengah mulai tinggi. Kan itu abad-abad ke-14, 15 itu mulai tinggi, ya kan? Tentu orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup ya kekeluargaan, ya kita harus belajar dari sana supaya kita bisa menerapkan ajaran agama yang masuk itu tidak benturan dengan ini. Karena kalau dari kisah lokal sebenarnya Siti Jenar itu masih masih bersaudara dengan keluarga dari Sunan Kalijogo. Ya. Tapi kerabat begitu ya, Pak? Bukan, masih berkeluarga. Jadi apa itu masih bersepupu istilahnya. Sunan Kalijogo dengan Siti Jenar itu. Makanya nanti anaknya Siti Jenar yang perempuan juga dinikah oleh Sunan Kalijogo. Oleh karena itu, kalau kita lihat sejarah Sunan Kalijogo itu punya 3 istri. Tapi ada satu yang tidak disebutkan. Jadi di situ. Anak Syekh Jenar itu sendiri. Iya, jadi di situ. Nah, kenapa ini misalnya di sastra Jawa kurang bisa ya mengungkap kisah-kisah dari bangsa ini ya? Karena sastra Jawa lebih menekankan bentuk formalite kisah daripada penghayatan, jadi di situ. Kemudian kalau boleh tahu Pak, apa yang dimaksud dengan konsep makna kematian dalam konteks buku Syekh Siti Jenar ini? Iya, kan gini. Jadi mengapa buku pertama, Syekh Siti Jenar kan 4 jilid. Yang pertama sengaja kami judul makna kematian. Karena manusia itu tidak bisa mengetahui hal-hal yang dianggap sebagai kebenaran kalau tidak bisa memahami makna kematian. Sama dengan kita itu tidak bisa memahami apa sih fungsi hidup ini kalau tidak mengerti fungsi kita tidur. Nah, selama ini kan kebalik kan. Wah, orang tidur karena capek. Jadi tidak bisa mengaktualisasikan apa sebenarnya fungsi hidup itu. Ya, tidur itu kan artinya orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi kita harus ke sana dulu. Jadi kalau tidak tahu apa-apa ini berkelanjutan ketika bangun, ya bangunnya pun sebenarnya masih seperti orang mati. Itu yang tetap membuat bangsa ini tidak maju. Tapi begitu orang mengerti bahwa kalau kita tidak bisa punya pikiran merdeka, tidak punya aktualisasi, punya kehendak yang baik, itu artinya kita sama dengan masih mati. Ya, kalau orang tidur itu bangun tapi dia disebut bangkong kalau dalam bahasa Jawa, atau apa itu walker sleep kalau bahasa Inggrisnya, masih seperti itu. Ya dia bangun-bangun. Ya, saya ini pernah ya tahu teman ya. Kan waktu kecil itu senang tidur di masjid, ya kan. Kebetulan masjid itu ada di depannya rumah orang tua. Itu kan biasa anak-anak laki-laki tidur di masjid. Itu ada yang bangun tengah malam tuh jalan, terus cari-cari apa. Tapi kalau ditanya ya, sekenanya. Terus tahu-tahu tidur lagi. Jadi seperti itu. Ya.
Nah, hidup kita itu kebanyakan masih seperti itu. Tidak dengan kesadaran. Iya. berarti ya. Maka saya sebut di dalam buku Siti Jenar itu, kebanyakan orang hidup itu seperti zombie. Dia tidak pernah memiliki pengetahuan. Dan itu bisa kita juga ya, mohon maaf, kalau kita melihat komentar-komentar apa itu netizen ya, kayak banyak juga yang masih seperti zombie, jadi begitu loh ya. Jadi tidak mencoba mendengarkan apa yang dituturkan oleh pembicara, terus diresapi, tapi langsung komentar. Ya, mana ada ilmu bisa ditangkap kalau hanya langsung komentar. Itu. Makanya di sini saya mulai beberapa waktu yang lalu saya tekankan para netizen ketika mau mendengarkan podcast itu, ya kan live, maka harus bawa cangkir kosong. Jangan cangkir yang sudah penuh. Karena kalau cangkir itu sudah penuh, apa yang dikatakan orang itu bisa berlawanan, bisa tidak. Ya, tapi begitu berlawanan dengan apa yang ada di pikirannya selama ini, langsung di statement gak cocok, langsung di statement salah dan sebagainya. Jadi di situ, ya kan. Ya nggak bisa kan orang menyalahkan seketika itu, ya kan. Nah, kalau kosong kan dia bisa madai dulu, nanti direnungkan. Nah, itu yang harus kita tekankan itu. Tapi bangsa kita memang dalam fase masih ngisi cangkir penuh tadi. Dari masa-masa lalu itu. Jadi belum berani mengosongkan pikirannya. Ya, sebuah bangsa, sebuah peradaban ketika generasinya belum berani untuk mengosongkan pikirannya, sulit untuk diajak maju. Ya, sehingga beberapa waktu yang lalu itu dimuat oleh suatu majalah dari 10 negara yang paling religius. Ya, itu diantaranya Indonesia. Ya, ya. Dari saya masukkan di sini ada 10 negara yang paling religius itu. Ya. Jadi di situ, wah, Indonesia masuk, Bangladesh, Indonesia itu masuk. Ya. Jadi kalau apa itu masuk yang paling religius, terus kita lihat ya, CNBC yang muat, ya. Itu dari 10 negara yang paling religius itu Indonesia termasuk nomor 7 ya. Pertama itu Somali, itu paling religius ya. Kedua Nigeria. Ketiga Bangladesh. Keempat Ethiopia. Jadi ini bukan masalah Islam atau tidak Islam, tapi paling religius. Religius menurut agama yang dipeluknya. Kayak Ethiopia kan tentu Kristen ya. Tapi dia skornya itu nomor 4. 99,3 ya. Terus Yaman, 6 Malawi, 7 Indonesia ya. 8 Sri Lanka. Sri Lanka kan Buddhis ya, tapi nomor religiusnya nomor 8. Lalu Mauritania berarti ke Afrika lagi. Kemudian Djibouti. Ini negara yang terbelakang semuanya. Jadi apa? Skor religiusnya itu paling tinggi, tapi dalam kehidupan menjadi negara yang terbelakang. Nah, ini kan kita harus paham. Kan nggak boleh, wah itu fitnah, wah itu anu, kan nggak bisa kita. Makanya saya minta netizen membawa cingkir kosong. Supaya kenapa ya kalau beragama itu berlebihan kok terus jadi anu. Ya, jadi terbelakang. Kenapa di situ